Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal 84. Pada kesempatan hari ini seperti biasa masih di seputaran pemukiman transmigrasi Kalimantan Utara, Indonesia. Pada saat ini saya berada di transmigrasi Sebungur tahun penetapan 2017. Dan di sini tempat lahan pinjam pakai yang saat ini dikelola Pak D. Fahroji. Pak D. Fahroji saat ini masih mengembangkan tanaman daun bawang ya, memperluas daun bawangnya setelah kemarin panen sawi soto dan sawi sendok. Saat ini lahan sudah disemprot ataupun sudah dibersihkan dikarenakan mau tanami sayur lainnya ya. Dan di sini daun bawang yang tanaman sesudah itu ya, ini sebenarnya sudah masuk konsumsi. Dan untuk yang sebelah sini sama Pak D ini dicabut untuk untuk bibit kembali ya. Jadi beliau Pak D. Fahroji sudah mencabut 1,5 kintal untuk bibit di belakang. Jadi untuk yang belakang sana sudah habis 1,5 kintal bibitnya ya. Nanti kita lihat ke belakang. Terus masih ada sisa 1 gulut setengah ya, yang belum dicabut untuk bibit juga. Ini beda lagi ya, yang ini ya, ini tanaman yang terakhir ini 1,5 gulut. Ini kalau konsumsi ini sudah masuk ya, sudah bagus-bagus, cuman katanya mau dikembangkan lagi untuk bibit. Ini dalam satu pokok lebih dari 25, ada yang 40, ada yang 20, ada yang 4, ada yang cuma 1 gitu. Karena satu bedeng ini ya memang mungkin satu tanah, cuman beda humusnya ya, beda ya humusnya lah, tingkat kesuburannya berbeda-beda. Jadi dalam satu bedeng pun berbeda kesuburannya, apalagi beda lahan. Semangat Pak D. Semangat. Harus semangat. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk sementara di sini setelah dicabut ini kan mulsanya sudah nggak dipakai lagi. Jadi Pak D rencana tidak menggunakan mulsa lagi, karena sebenarnya mulsa ini untuk melindungi supaya pertumbuhan rumput juga nggak terlalu cepat ya. Karena di sini kalau nggak di mulsa itu bersaing ya, tanaman sama pertumbuhan rumput bersaing. Loh, ngapa tandurnya Pak D? Kokean kayak ini. Kokean. Itu cabut tandur. Oh, tinggal sedikit yang sana. Jadi untuk yang belakang itu sudah habis 1,5 kintal Pak D ya? Kurang lebih. Ya, kurang lebihnya 1,5 kintal di sana di belakang. Nanti dikalikan aja dalam 10 kilo itu kurang lebih itu jadi 30 kilo. Sedangkan ini dulu Pak D ini bibit 30 kilo ya. 30 kilo, ini kemarin sudah dijual 20 kilo ya Pak D ya. 20 kilo, masih ada sisa 1,5 kintal ini. Itu 40. hah? 40. 40 yang jual? 20 makin 20. Oh ya, berarti 40 yang dijual itu. Yang dijual sudah 40 kilo. Terus ini masih ada yang buat bibit ke sana itu kurang lebih Pak D katanya 1,5 kintal. Ini masih ada 1,5 gulut bibit 30 kilo. Tapi beda yang itu ya, itu beda lagi yang sana. Yang hijau itu beda lagi. Ini yang awal dulu Pak D kesini tanam ya. Kalau ini kan sudah sini, ini beda lagi. Jadi bibit 30 kilo dijual sudah 40, masih ada sisa untuk bibit kurang lebih ya, ini kalau dipanen semua mungkin 2 kintal ada ini.
semua sama sana ya, sama bibit tadi. Kalau diambil semua 2 kintal lebih. Berarti dalam satu gulut ini bisa mencapai 30 ya Pak De ya? Ya. 30 kilo dalam satu gulut ini. Pendek ini dari sini ya. Bukan sampai sana, kalau sana ya 60-an. Yang panjang. Panjang berapa 30. Yang panjang ini semua. 3. Hari itu satu bulat lebih dari 40. Jadi yang panjang segini ini kurang lebih 40 lebih ya, lebih 40 ya. Ya Kak, itu hari satu bulat lebih. Baru 40. Oh, satu gulut lebih bisa mencapai 40 kilo. Sedangkan ini berapa gulut? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 gulut. 6 gulut anggaplah 40 kilo. Semua. Jadi seperti itu. Untuk daun bawang nih di sini memang lagi ya lumayan sih. Tapi untuk sekarang nggak tahu kedepannya. Nggak tahu kedepannya harganya stabil atau enggak. Saya pun kurang tahu. Karena di pasaran biasanya turun naik ya, harga turun naik, enggak standar terus seperti itu. Selain daun bawang juga Pak De saat ini masih kembangkan terong ya, terong hijau. Ini besar, terong besar ya, bukan yang kecil, tapi yang besar seperti yang di depan sana. Ada contohnya sedikit. Ini sekeliling ditanami ya, bukan sekeliling ya, dari pinggir-pinggiran semua ini dimanfaatkan untuk tanaman terong dan kates California. Ini juga di sini. Ya, untuk yang di sini sama yang di tanggul ini, tanggul awal, masih kayaknya saya lihat pertumbuhannya masih bagus di sana ya. Itu tanpa dicangkul, tanpa apa ya, cuma ditanam gitu aja. Tapi kelihatannya malah hijau-hijau yang di sana daripada yang sini ya. Di sini juga ada bibit daun bawang. Daun bawangnya juga ini mau ditanam kembali ya. Pokoknya rencana ini Pak De ini semua mau dikembangkan daun bawang semua rencana. Terus di sini juga ada tomat ya. Ini tomatnya juga bagus juga, sebagian cuman enggak semua bagus ya, seperti ini. Nah, di sini subur, tapi di sini nggak hidup ya. Terus di sini seperti ini tuh, ini padahal satu gulutan ya, ini subur seperti ini, tapi berbeda-beda. Di sana kayak itu buah cuma satu. Jadi seperti itu. Wah, kalau lomboknya ini juga ya bagus banget, ini subur. Ini seperti ini. Wih, dan subur repol. Ini jenisnya lombok tiung kayak ini, seperti ini ya. Besar, panjang, putih. Nanti kalau matang tuh merah. Ini subur betul ini. Ini harus dibibil seperti ini ya, buangi daun yang bawahnya ya, supaya nggak termakan daun. Nah, ini masih ada sisa sawi yang di sini ya, masih ada ini. Mungkin untuk sayur aja di sini, nggak dijual lagi karena nggak dirawat sama Pak De. Sudah terlihat lubang-lubang seperti ini ya. Itu dimakan ulat ataupun belalang kemungkinan itu. Tuh sampai sana ini bekas semaian dulu. Masih ada juga di sini daun bawangnya, sebagian sudah dicabut. Oh, ini semaian kates. Dan untuk bibit seledrinya di sini masih banyak sekali ya Pak De. Karena kemarin satu bungkus, nggak tahu satu bungkus atau 2 bungkus sama Pak De itu semai semua. Ini wah itu. Pokoknya wah masih banyak ini. Yang sedangkan yang ditanam ini 2 jalur 2 bedengan 4 jalur ya, itu sudah hidup ya, tinggal perawatan di sini. Pokoknya jos.
Nah, di sini juga tak ketinggalan ada terong juga di sini ya. Tuh terong sana, tanaman terong. Pokoknya jos lah pokoknya. Jadi di sini tinggal beberapa, tunggal dua bedeng lagi yang belum ditanami ya. Bedengan besar sama bedengan kecil, bedengan daun bawang. Wah, di sini juga ada penanam bawang juga, daun bawang. Nah, nandur juga, nandur daun bawang. Jos pokoknya. Rame-rame menanam daun bawang. Karena harga daun bawang sekarang lagi mantep. Nah, di sini ada Pak Duta. Apa kabarnya Pak Duta? Kabar baik. Kabar baik Pak Duta ya. Ya. Tadi saya sempat ke lahan jenengan, tapi jenengan ternyata di sini. Iya, saya di sini. Pak. Ini bapaknya Ari. Oh, ini bapaknya Mas Ari ya. Oh, ini bapaknya Mas Ari. Kalau itu istrinya Pak Badi. Oh, istrinya Pak Badi itu. Ya, Iya ya. itu yang Yang tangannya ada patah kan. iya kemarin jatuh Ya, dari. yang jatuh. Wah, ini. Wih. Berapa bedeng nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 kecil. Ini dalam satu bedeng berapa bibit kira-kira habisnya? Itu Pati yang tahu ini. Pokoknya habis 1,5 kintal ya. Bibitnya kurang lebih. Ya kurang lebih 1,5 kintal ini. Ini nanti kalau di bibitnya mending kok orang sarap cedek nyabut neh daripada angkot cabut itu cabut. Pirang dino iki wis Pak? 3 hari. 3 hari nanam. Iya. Baik. 3 hari ini baru seperempat ya, kesana 50 Pak. Ada 50 kan? 30 lebih. Oh, 30-an ya. 30 kali 40 lah. Ini pohon pepaya kan 3 meter 3 meter. Oh yang di sini ya. Ya anggaplah 40 kali 30 ini sudah ditanami daun bawang punya Pak D Fahroji. Luar biasa. Bibit 30 sudah dipanen 40 dijual, masih dikembangkan segini luasnya, masih ada sisa bibit. Luar biasa. Jadi tapi umurnya 3 bulanan itu bibitnya ya. 3 bulan bibit. Masih mau mengembangkan lagi untuk yang depannya itu. Kalau di sini tanah seperti ini ya, tanahnya semi gambut. Semi gambut tanahnya. Ada gambutnya, ada juga tanah biasa. Di sela-selanya tanaman pepaya California. Ini juga di sampingnya di tanggul juga ditanami kates hijau sana. Untuk yang ke belakang sana itu belum lagi dikerjakan, masih karena bagian belakang ini agak rendah ya. Bagian belakang sana rendah lokasinya karena di belakang sana itu sungai ya. Pokoknya yang kelihatan ada apa ya, kayu dungun itu, kayu yang hitam-hitam sana itu jauh, itu kayu dungun. Nah di sini Pak D Fahroji dibantu sama Pak Duta, sama bapaknya Mas Ari, terus istrinya Pak Badik ya, Pak Badik yang kemarin kecelakaan sempat kaki tangan kirinya, tangan kanannya ya patah, tapi alhamdulillah saat ini sudah sembuh kembali, tapi belum 100% ya sembuhnya karena tulang ya yang patah, jadi perlu proses lama untuk penyembuhan. Luar biasa ini Pak D Fahroji mengembangkan daun bawang luas. Nanti dalam satu gulut bisa mencapai, sedangkan di sana satu gulut bisa mencapai 40 kilo ya.
Itu lebar sekitar nggak sampai 1 meter ya. Ini di sini kurang lebih 2 meter ini. Berapa baris? 1 2 3 4 5 6 7 8 baris. Kalau yang di sana cuma berapa? 1 2 3 4 5 baris. Ya, 5 baris. Selisih 3 baris ya. 3 larik. Jadi nanti sangat banyak di sini. Sangat luas. Atas Californianya juga subur-subur. Untuk Mas Ari saat ini, Mas Arinya nggak di rumah ya, katanya lagi ke tempatnya Pak Alek ya, SP9, karena kebetulan istrinya Mas Ari itu masih saudaranya Pak Alek SP9 yang dulu petani daun bawang yang sangat luas ya, sampai nanam 5 hektar di SP9. Tapi pada saat ini tanaman Pak Alek sudah tidak nanam lagi, beralih profesi menjadi petani ikan ya, atau ya ikan, peternak ikan lele, ikan nila, seperti itu. Nah, di sini sudah batasnya di sini ya. Jadi dari ujung sana hutan tadi, bedengan tadi, sampai ke sini 32 meter. Terus kesananya itu sekitar 40 meter ya, tapi masih kepotong parit ya, nggak semua. Jadi seperti itu. Masih mau mengembangkan lagi ya. Yang untuk yang di depan itu masih ada yang bibit tanaman lama, masih ada 1,5 gulut, terus ditambah lagi yang tanaman baru masih ada 1,5 gulut, sama Pak Dewa Roji mau dikembangkan semua untuk bibit, seperti itu. Untuk sawinya sudah habis terjual ya, sebenarnya masih ada ya 1-2 yang kecil-kecil, cuman kurang bagus, kurang normal, jadinya dibiarkan. Yang mau ngambil dipersilahkan, suruh ambil untuk dikonsumsi ya, di sayur sendiri, seperti itu. Selain di sini Mas Ari juga tanaman dan bawang di sana sudah ditanami lagi, yang lahan pinjam di depan sana sudah ditanami lagi. Kalau yang untuk di sini masih kosong, tapi sudah dibabat sampai ke belakang sana ya, sudah dibabat los ke belakang. Dan dulu yang di tempatnya Mas Pasir yang sebelah sana juga sudah bersihkan sampai ke belakang sana. Jadi banyak yang dibersihkan sekarang ya, sudah luas yang dibersihkan daripada sebelumnya ya. Karena dulu Mas Pasir juga ngarep cuma sampai sini aja, dan sini sedikit dulu ya, sama di depan sana. Tapi saat ini sudah luas sekali yang dibersihkan di sini, daerah sini ya. Apalagi di 2016, alhamdulillah sekarang banyak yang sudah ditanami sayur-sayurnya. Tempatnya petani rantau juga sudah banyak yang nanam sekarang ya. Jadi seperti itu untuk lahan pinjam pakai seperti ini. Jadi memang ada yang dibatasi, ada juga yang semampunya gitu. Maksudnya semampunya mengolah, seperti itu untuk lahan pinjam pakai di sini. Jadi enggak misalnya dikasih waktu 1 tahun atau 2 tahun, enggak, tapi semampunya, kebanyakan semampunya ya, semampunya mengolah gitu. Jadi tidak ada misalnya 1 tahun diambil, itu tidak, 1 tahun diambil itu tidak ya. Karena perjuangan petani di sini misalnya 1 tahun diambil, otomatis ya kan belum berhasil, jadi ya kesusahan kembalikan modal ya. Tapi kalau setahu saya di sini, yang perantau-perantau di sini sudah ada rundingan dulu sebelum ditempatkan secara
ditempatkan di lokasi seperti itu. Karena kita harus berunding dulu supaya perantau-perantau tersebut bisa tinggal di situ dengan nyaman. Seperti kecuali dengan keputusan sendiri ya, misalnya sudah waktunya pindah, saya mau pindah ya, itu sudah jadi keputusan sendiri seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Untuk perantau-perantau di sini ya alhamdulillah ditempatkan bukan ya mungkin ada batasan waktu ya, ada sebagian batasan waktu, tapi kalau dalam waktu 3 sampai 4 tahun otomatis kan kalau taninya bagus otomatis itu pun sudah berhasil ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya batasan cuma 1 tahun ya mending cari tempat yang lain, karena 1 tahun itu otomatis baru berjuang belum berhasil ya, kecuali langsung garapnya 1 hektar los ya nggak tahu ya. Cuman kan karena di sini prosesnya lama, jadi garapan pun sedikit-sedikit, yang penting rutin ya, berjalan seperti itu. Baiklah teman-temanku semuanya, terima kasih yang sudah menyimak konten sederhana kami, konten tentang transmigrasi. Mudah-mudahan panjenengan semua bisa terhibur dengan konten-konten sederhana kami. Semoga panjenengan semua sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, tentunya disehatkan sekeluarga semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.